Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pasti saya ucapkan selamat datang di sekolah tercinta kita. Selamat datang di kampus biru kita SMA Negeri 1 Tanggul, Jember. Tentunya sekolah inilah yang akan menjadi rumah kedua kalian, dan sekolah inilah yang nantinya akan mengukir sejarah kalian. Rumah inilah, sekolah inilah yang nantinya juga akan menentukan sebagai salah satu penentu dari keberhasilan kalian di masa depan. Oke, sebelum saya lanjutkan, kenalkan dulu, nama saya Yudi Widi Kurniawan. Kalau sejarah, bukan sejarah ya, katakanlah sejarah singkat deh, ya wes. Sejarah singkat dari pendidikan saya, SD-nya di Desa Umberjo, SMP-nya di Semboro, SMP Semboro itu. Mungkin dari kalian yang ada yang dari Semboro, itu saya alumni sana. Dan SMA, saya alumni SMA Negeri 1 Tanggul. Jadi, selain nantinya kalian adalah murid saya, sekaligus kalian juga adalah adik kelas saya, karena saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Tanggul. Dan saya melanjutkan di perguruan tinggi alumni dari Universitas Negeri Jember. Di kegiatan MPLS ini saya kebagian untuk menjelaskan tentang materi perkenalan pembelajaran. Tentunya di sini kita akan bahas apa-apa yang terkait dengan pembelajaran di SMA Negeri 1 Tanggul. Oke, namun sebelumnya kita buka dulu yang satu ini. Tentunya kalian sudah tahu, beliaunya kemarin sudah tampil atau sudah memberikan sambutan di pra MPLS pas hari Sabtu kemarin. Beliau adalah Ibu Dora Indriana SPD MPD, yang merupakan Kepala SMA Negeri 1 Tanggul. Dalam menjalankan roda pemerintahannya di SMA Negeri 1 Tanggul, beliau dibantu oleh 3 waka dan 1 koordinator. Yang pertama, saya sendiri Yudi Widi Kurniawan, Wakasek bidang kurikulum, yang tentunya membantu kepala sekolah di bidang pembelajaran atau di bidang kurikulum. Kemudian yang kedua, saya rasa kalian sudah pernah ketemu kemarin juga, atau sering ketemu pas pendaftaran. Beliau adalah Ibu Mami Prasetya Utami, SPD. Beliau adalah Wakasek Kesiswaan. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Bambang Supriyadi SPD. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah bidang Humas. Dan 1 yaitu Bapak Budi atau Dr. Aris Budiono, beliau adalah koordinator Sarpras. Jadi dalam kesehariannya, Bu Dora Indriana, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanggul, dibantu oleh 3 orang Wakasek dan 1 orang koordinator Sarpras. Tetapi di sini masih ada 1 lagi, yaitu Kepala Tata Usaha. Kebetulan tidak saya tampilkan di sini karena sesuatu hal atau fotonya tidak ketemu. Baik, lanjut. SMA Negeri 1 Tanggul, sejak digulirkannya kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Tanggul langsung melaksanakan pembelajaran dengan kurikulum 2013. Jadi sudah termasuk lama sekali. Sementara sekolah-sekolah sebelah itu waktu itu belum menjalankan kurikulum 2013, SMA Negeri 1 Tanggul langsung menjalankan kurikulum 2013. Oke, apa saja di dalamnya kita bahas. Yang pertama adalah jurusan. Di kurikulum 2013 ada program peminatan MIPA, kemudian ada program peminatan IPS. Oh, belum ya. Nah, ini. Kemudian 1 lagi ada program peminatan bahasa dan sastra. Tetapi di SMA Negeri 1 Tanggul
tidak mengajarkan atau tidak membuka program peminatan bahasa dan sastra, sehingga dalam kesempatan ini tidak kita bahas. Jadi kita akan hanya membahas program peminatan MIPA dan program peminatan IPS. Oke, apa sih program peminatan IPA, MIPA? Apa sih program peminatan IPS? Tidak lain keduanya adalah jurusan, di mana jurusan di sini yang merupakan atau dibedakan berdasarkan apa? Berdasarkan kemampuan atau kecenderungan dari siswa. Kalau siswa yang cenderung mampu di bidang atau di mata pelajaran matematika dan IPA, maka mereka dikelompokkan atau dimasukkan dalam jurusan atau program peminatan matematika IPA atau MIPA. Kemudian siswa yang punya kecenderungan mampu atau punya kemampuan lebih di bidang atau dalam pelajaran-pelajaran IPS, maka mereka dikelompokkan pada jurusan atau program peminatan IPS. Jadi di sini keduanya tidak bisa kita bandingkan. Artinya tidak bisa kita mengatakan MIPA lebih keren ataukah IPS lebih gaul, tidak bisa. Jadi mereka adalah unggul pada jalurnya masing-masing. Bagi yang ada di program MIPA, ya mereka unggul di bidang matematika dan sains atau matematika dan IPA. Artinya nanti mereka lebih punya kemampuan di bidang matematika, punya kemampuan lebih di bidang biologi, punya kemampuan lebih di fisika dan di kimia. Artinya nanti juga mereka akan mendalami, di sini akan mendalami 4 mapel ini yang tidak ada atau tidak didapatkan oleh teman-teman IPS. Oke. Kemudian yang di jurusan atau program peminatan IPS, mereka akan mendalami sejarah. Mereka akan mendalami sosiologi, kalian akan mendalami ekonomi, dan kalian akan mendalami geografi. Jadi kalau kita bandingkan di sini, kalau kita lihat di sini mata pelajaran apa saja yang dipelajari di IPS, mata pelajaran apa saja yang ada dipelajari di jurusan MIPA, maka kita tidak bisa membandingkan head to head antara dua jurusan MIPA dengan IPS. Tidak bisa kita adu secara langsung mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek, atau mana yang lebih unggul dari kedua jurusan ini, karena masing-masing punya keunggulannya sendiri. Yang di program MIPA mereka unggul di bidang 4 mapel ini. Yang di jurusan IPS mereka unggul di 4 mapel IPS juga. Nah, kedepannya seperti apa? Kedepannya punya coupling sendiri-sendiri, punya tempat sendiri-sendiri. Yang IPA bagian research, mereka yang menemukan teknologi, ya di biologi, di bidang biologi misalkan mereka punya atau mereka yang mempelajari atau menemukan teknologi pangan misalkan, rekayasa genetik sehingga punya atau menghasilkan varietas unggul. Kemudian yang di fisika misalkan menciptakan mesin, yang di kimia menciptakan obat-obatan. Kemudian peranan IPS bagaimana? Mereka yang memasarkan. Jadi keduanya adalah dua jurusan yang saling bekerja sama. Tidak bisa kita bandingkan secara head to head. Siapa yang unggul, siapa yang... Baik, kita lanjutkan. Berikutnya adalah struktur kurikulum. Artinya di sini apa saja yang kita pelajari, baik kalian yang ada di IPS maupun kalian yang ada di MIPA. Oke, yang pertama kita tengok dulu mata pelajaran yang akan kalian pelajari di bidang atau di jurusan MIPA. Kalian yang berada di jurusan MIPA, inilah sejumlah mata pelajaran yang harus kalian ikuti dalam sehari-harinya. Oke. Yang pertama ada kelompok A. Kelompok A ini semua jurusan dapat, baik pendidikan agama dan budi pekerti, jumlah jam yang 3, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Kelompok wajib B juga semua semua jurusan dapat, baik IPA maupun IPS, seni budaya, pendidikan jasmani,
prakarya dan kewirausahaan muatan lokal. Dalam hal ini muatan lokalnya adalah bahasa daerah. Nah, ini yang menarik bahwasanya bahasa daerah yang akan kalian pelajari adalah bahasa Jawa. Oke, meskipun kalian yang berasal dari etnis atau suku Madura, kalian akan mempelajari bahasa Jawa. Ya, sebuah kesempatan lah, sehingga nanti kalian bisa mempelajari dua bahasa. Oke. Kemudian yang lebih penting di sini, yang terpenting di sini, yang membedakan antara kalian di MIPA dan kalian di IPS, yaitu mata pelajaran peminatan atau kelompok C. Di MIPA kalian pelajari matematika peminatan, biologi, fisika, dan kimia. Nah, satu hal yang menarik, ada matematika peminatan, ada matematika. Oke, jelas di sini bahwa kalian yang berada di jurusan MIPA akan belajar matematika wajib atau umum dan matematika peminatan. Bedanya apa? Kalau matematika wajib juga dipelajari oleh teman-teman di IPS, semuanya dapat, baik yang di IPS maupun di MIPA maupun yang ada di program bahasa dan sastra. Tetapi untuk matematika peminatan dia akan hanya dipelajari oleh teman-teman yang ada di jurusan MIPA, kecuali dia akan menjadi pelajaran lintas minat di program yang lain. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang terakhir ada kelompok lintas minat. Nah, ini lintas minat. Lintas minat adalah mata pelajaran yang kita pelajari dari program lain. Nah, di sini di SMA Negeri 1 Tanggul untuk kelompok MIPA ada bahasa dan sastra Inggris. Lintas minat bahasa dan sastra Inggris. Artinya di sini ini kita mempelajari bahasa dan sastra Inggris dari program bahasa dan sastra, sehingga di sini menjadi lintas minat. Kemudian di sini ada sejarah peminatan. Nah, sejarah peminatan di sini kita pelajari atau kita dapatkan dari jurusan IPS. Karena dipelajari di program MIPA, maka menjadi sejarah lintas minat. Oke, dari sini dulu. Jadi intinya yang merupakan ciri khas dari program MIPA ada di sini, matematika peminatan, biologi, fisika, kimia. Oke, di sini jumlah jam pelajarannya ada 3, masing-masing di kelas 10, ada 4 dan 4 di kelas 11 dan 12. Oke, itu di jurusan MIPA. Kita tengok yang di jurusan IPS. Nah, wajib A sama, wajib B sama. Ada PA, BP, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika wajib meskipun di IPS ketemu dengan matematika wajib. Jumlahnya jamnya adalah 4 sama semuanya. Kemudian yang membedakan adalah kelompok mata pelajaran peminatan. Nah, di sini ada sejarah peminatan. Nah, di sini karena diajarkan di kelompok MIPA jadi lintas minat tadi. Oke, kemudian berikutnya adalah geografi, ekonomi, sosiologi sama. Jumlah jamnya di kelas 10 3, di kelas 11 dan 12 4 jam pelajaran. Kemudian kelompok lintas minatnya untuk teman-teman yang ada di kelompok IPS ada bahasa dan sastra Inggris. Di sini dipelajari di kelas 10 dan kelas 12 saat ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah biologi. Kalian juga mendapatkan mata pelajaran biologi. Di kelompok IPS, pelajaran biologi ini menjadi kelompok lintas minat. Karena apa? Karena program IPS belajar mata pelajaran dari program MIPA, yaitu biologi menjadi lintas minat. Sehingga totalnya, baik jurusan IPS maupun jurusan IPA, kelas 10 44 jam pelajaran, kelas 11 46, kelas 12 juga 46 jam pelajaran. Jadi seperti itu. Kita bedakan di sini, kita lihat di sini apa yang membedakan antara jurusan IPS dan IPA. Nah, hanya pada kelompok mata pelajaran peminatan. Baik, itu tadi struktur kurikulum dari baik program MIPA maupun IPS. Selanjutnya adalah, belum, terima kasih. Selanjutnya adalah profil guru SMA Negeri 1 Tanggul. Nah, untuk profil guru silakan
Anda baca pada teks di bawah, kemudian atau bisa download, nanti saya sediakan link downloadnya. Kemudian tugas kalian adalah sebutkan nama-nama dari wakil kepala sekolah plus koordinator. Kemudian yang kedua, sebutkan nama guru yang mengampu mata pelajaran fisika dan kimia untuk kalian yang di gugus 1 sampai 5, kemudian yang di gugus 6 sampai 8, sebutkan guru-guru yang mengajar geografi sama sosiologi. Baik, itu tadi penjelasan saya tentang pengenalan pembelajaran di SMA Negeri Setanggul. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.